Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Aulia dengan NIM 2021435527. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik dan keterampilan kepramukaan sebagai tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen dan pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, poin yang pertama yaitu A. Teknik kepramukaan. Teknik kepramukaan adalah cara praktis melaksanakan kegiatan kepramukaan dengan media yang praktis pula. Hal itu disejajarkan dengan istilah di pembelajaran, yaitu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Teknik kepramukaan berupa perkemahan terkadang dibungkus dengan nama persami, kemah pelantikan, kemah bakti, dan seterusnya. Begitu pula, teknik kepramukaan mendaki gunung sering dibungkus dengan kegiatan kebut gunung, jelajah Semeru, puncak akbar, dan seterusnya. Materi teknik kepramukaan adalah materi-materi yang berupa keterampilan dasar yang menjadi bagian dari sistem pendidikan kepramukaan, meliputi A. Simpul. Yang pertama ada simpul hidup, yang kedua simpul mati, yang ketiga simpul anyam, yang keempat simpul anyam berganda, yang kelima simpul jangkar, yang keenam simpul pangkal, yang ketujuh simpul tambat, yang kedelapan simpul tiang, dan yang kesembilan simpul nelayan kembar Inggris. B. Ikatan dalam tali menali. 1. Model pioneering menara pandang. Yang kedua, model pioneering jembatan. C. Cara membuat drag bar usungan atau tandu darurat pramuka. D. Sandi. Dalam sandi itu terdapat beberapa macam. Yang pertama sandi AND, yang kedua sandi rumput, yang ketiga sandi kotak, yang keempat sandi angka, yang kelima sandi turba atau turun, yang keenam sandi, yang ketujuh sandi AN, kedelapan sandi kata, yang kesembilan sandi Arab, kesepuluh sandi koordinat, dan yang kesebelas sandi jam. E. Jenis pasak tenda dan cara memasangnya. F. Menaksir tinggi dengan perbandingan segitiga. G. Menaksir lebar dengan perbandingan segitiga. H. Menaksir kecepatan arus air sungai. I. Cara cepat membaca Morse. Yang J. Semaphore cepat. K. 16 arah mata angin dan kompas. L. Jenis, bagian, dan fungsi kompas. M. Peta lapangan. N. Panorama atau sketsa pemandangan. O. Peta pita. P. Tanda medan untuk mapping dalam kepramukaan. Q. Baris berbaris. Ada 1. Tata cara berbaris-berbaris. Kedua, PBB, yaitu cara meninggalkan barisan. Ketiga, tata cara menggunakan tongkat dalam baris berbaris. Dan yang R, PPPK. Kemudian poin yang B yaitu keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan merupakan kebutuhan untuk dimiliki peserta didik atau kaum muda atau pramuka. Karena masyarakat mempunyai asumsi bahwa seseorang pramuka pasti memiliki keterampilan kepramukaan yang dapat digunakan sebagai modal pramuka dalam kehidupan sehari-harinya di masyarakat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, pembina pramuka dituntut agar memiliki seperangkat keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan oleh pembina pramuka dapat difungsikan sebagai media pendidikan atau pembinaan watak peserta didik. Nah, keterampilan kepramukaan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu A. Keterampilan spiritual. Keterampilan spiritual adalah keterampilan sikap dan perilaku seseorang pramuka yang dalam kesehariannya mencerminkan perwujudan 1. Pengamalan kaidah-kaidah agama yang dianutnya. Yang kedua, pengamalan prinsip dasar pramuka. Dan yang ketiga, pengamalan Pancasila. Kemudian B. Keterampilan emosional. Keterampilan emosional adalah keterampilan menata emosi, sehingga yang bersangkutan antara lain menjadi pramuka yang 1. Cermat dalam menghadapi masalah. Yang kedua, bijak dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, hormat kepada orang tua. Kemudian yang C. Keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial adalah keterampilan merencanakan dan mengelola kegiatan sehingga mencapai kesuksesan. Pramuka yang dimiliki keterampilan manajerial diantaranya memiliki keterampilan 1. Kepemimpinan, 2. Administrasi, dan yang ketiga penyusunan pelaporan. Kemudian yang D. Keterampilan fisik.
Keterampilan fisik adalah keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik, bekal dalam mengatasi tantangan atau rintangan. Yang tergolong keterampilan fisik adalah 1. Tali temali, 2. Memahami peta, kompas dan cara menggunakannya, yang ketiga isyarat dan sandi, dan yang keempat menafsir. Kemudian yang E, keterampilan mengenal alam. 1. Kabut, yaitu ada kabut tipis dan merata pertanda cuaca baik, dan kabut di gunung-gunung pertanda akan turun hujan. Yang kedua, matahari. Matahari terbit berwarna kemerah-merahan dan diliputi garis-garis awan hitam, pertanda akan ada hujan. Kemudian, matahari terbit berwarna kemerahan yang terang pertanda cuaca baik. Kemudian ketiga, yaitu binatang. Yang pertama ada semut. Semut akan tetap berada dalam liangnya bila cuaca akan buruk, tetapi akan keluar dari liangnya dan berjalan mondar-mandir bila cuaca akan tetap baik. Kemudian ayam. Ayam akan tetap berjalan-jalan dan membiarkan dirinya kehujanan, menandakan bahwa hujan tidak akan berlangsung lama. Tetapi, kalau ayam tersebut berteduh saat hujan turun, pertanda bahwa hujan akan berlangsung lama. Kemudian yang F, yaitu keterampilan sosial. Keterampilan sosial merupakan keterampilan-keterampilan yang muncul atau timbul karena dorongan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat. Di antaranya yaitu 1. Keterampilan PPPK, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kedua, keterampilan tentang kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, keterampilan tentang pengamanan masyarakat. Baiklah, demikianlah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.